Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dengan NIM 224110302081 Prodi 4 HKIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pernikahan dini. Nah, apa sih pernikahan dini itu? Jadi menurut WHO, pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Nah, sedangkan pengertian secara umum adalah pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Nah, remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan yang cepat dalam segala bidang. Nah, mereka itu bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berpikir, serta bertindaknya. Namun, bukan pula orang dewasa yang telah matang. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1, di mana itu menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun. Dan sedangkan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan kemudian, undang-undang ini tuh ada perubahan pada tahun 2019, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana disebutkan batas usia minimum laki-laki dan perempuan bila ingin menikah itu sama-sama 19 tahun. Jadi apabila keduanya itu menikah di bawah umur batas usia tadi, maka dinamakan pernikahan dini. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini? Nah, menurut Nur Kasyani, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia muda atau pernikahan dini di Indonesia itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu. Jadi di sini faktor individu itu perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Nah, perkembangan tadi yang makin cepat perkembangannya tersebut yang dialami, maka makin cepat pula berlangsungnya pernikahan, sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Kemudian adanya faktor keluarga. Nah, di sini faktor keluarga juga berpengaruh, yaitu akibat beban ekonomi yang dialami orang tua mempunyai keinginan untuk mengawini anaknya, terutama anak perempuan. Nah, pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami, dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga tersebut. Jadi orang tua itu merasa bahwa beban ekonomi yang dialami itu sedikit berkurang, dan karena tadi anak gadisnya sudah bukan tanggung jawab dari keluarga orang tua tersebut, dan juga terdapat tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu sang menantu. Nah, kemudian ada pula faktor masyarakat lingkungan. Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa tetapi belum berkeluarga akan dipandang aib bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin, sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Kemudian adanya faktor predisposing sosiodemografi atau status ekonomi. Mengapa sih status ekonomi itu masuk pada salah satu faktor pernikahan dini? Jadi status penghasilan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maupun penjagaannya. Nah, seseorang itu dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada mungkin karena tidak ada cukup uang untuk membeli obat, membayar transport, dan sebagainya. Kemudian, hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena pada umumnya itu semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya. Nah, juga di sisi lain terlihat bahwa apapun profesi dan pekerjaan yang dilakukan seorang itu tujuannya tidak terlepas dari pemenuhan keperluan hidup baik sekarang maupun masa depan. Nah, baik itu untuk keperluan sendiri ataupun generasi berikutnya. Nah, kemudian apa sih dampak dari pernikahan dini? Apakah ada? Oh, tentu ada. Di sini dampak pernikahan di usia muda atau pernikahan dini itu pertama secara biologis.
Nah, anak-anak yang berada di usia muda atau anak-anak yang masih di bawah umur itu secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Hal tersebut jika dipaksakan justru akan menjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa sang ibu. Nah, kemudian selain dampak biologis ada juga dampak psikologis. Secara psikis, anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Nah, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Mungkin ada unsur kepaksaan ya di sini. Kemudian ada juga dampak sosial. Nah, pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri. Masyarakat akan merasa kehilangan besar sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdi dan berkiprah di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang. Jadi interaksi sosialnya juga berkurang akibat dia sudah menikah. Kemudian dampak ekonomi. Di sini dampak ekonomi itu menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan, terutama masalah ekonomi, meningkatkan resiko perceraian. Karena umumnya anak-anak yang berumur di bawah usia 19 tahun rata-rata kan belum terlalu pandai untuk mencari nafkah gitu ya. Jadi seringkali perceraian itu terjadi karena itu ekonomi yang sulit. Kemudian dampak pernikahan dini pada kehamilan. Nah, di sini perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan di bawah usia 20 tahun itu 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Karena usia-usia di bawah umur itu ketika hamil mereka belum matang baik secara psikologis, biologis. Jadi resiko itu sangat tinggi. Kemudian apakah ada pencegahan untuk pernikahan dini? Karena kita sudah membahas terkait dampak, maka apakah ada pencegahan agar kita tidak mengalami dampak-dampak yang tadi sudah kita sebutkan? Jadi di sini, menurut Nur Kasyani, upaya untuk menanggulangi pernikahan usia muda antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan pernikahan pada usia muda yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif. Jadi anak-anak usia muda bisa kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan mendukung pendidikan terkait berbagai resiko atau dampak yang akan dihadapi ketika mereka menikah di usia dini. Kemudian mencegah remaja yang sudah berkeluarga supaya tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda. Itu bisa dengan sosialisasi di masyarakat ataupun dari rumah ke rumah, itu bisa. Nah, penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan usia muda dengan alasan ekonomi. Itu sama juga dengan tadi. Nah, terakhir melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menyukseskan program keluarga berencana. Itu bisa dilakukan kepada daerah-daerah yang masih menganut paham pernikahan dini itu penting. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.